Hai guys, kembali lagi bersama gue, Wawan Aha Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Tensei Kizoku episode 9. Cerita pun berlanjut. Sekarang Ken berkelana di dunia yang aneh, di mana dia menemukan orang yang menyiapkan kopi. Ken pun bingung dengan keberadaan kopi di dunia tersebut. Orang tersebut mengatakan kepadanya bahwa mereka sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Dan ingin tahu, Ken pun meminta lebih detail dan orang lain itu mengungkapkan bahwa dia adalah raja legendaris pertama yang memerintah tanah tersebut selama lebih dari 300 tahun. Ken pun sangat takut berpikir bahwa dia mungkin juri, tetapi dia yang bernama Yuya meyakinkannya untuk memastikannya bahwa Ken membuka casingnya dan membaca isinya. Dia pun terkejut dengan bagaimana seseorang bisa melewati begitu banyak waktu dan masih dalam masa awal-awal. Dia pun bertanya-tanya mengapa pria ini memanggilnya, dan raja menjelaskan bahwa Senom lama memintanya untuk melatih Ken. Dan dia pun menjawab, dia pun sudah kuat dan tidak perlu pelatihan dan sudah banyak berlatih sebelumnya. Pada saat itu, raja mengatakan kepadanya bahwa harus mengambil biskuit tersebut darinya dan akan mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya. Saat Ken mengambil biskuit itu, sebuah pedang diletakkan di lehernya dan jalan di depan. Tentang dia masih lama. Raja juga memberitahunya bahwa dia perlu berlatih lebih banyak lagi karena ada seseorang yang menunggunya untuk bertarung. Orang ini sudah ada selama 300 tahun dan menyebabkan orang di seluruh dunia berkelahi dan saling membunuh. Perselisihan telah menyebar di dunia tersebut disertai dengan teror dan korupsi bersaudara, membunuh satu sama lain, dan Babeh pembunuh putra mereka. Dia pun menanamkan hal-hal tertentu di pikiran bawah sadar mereka dan mendistribusikannya ke seluruh dunia, dan orang ini adalah pemimpin kejahatan. Kemudian, dia pun melanjutkan pidatonya yang menyatakan bahwa dia dan yang lainnya berhasil menyegel 300 tahun lalu. Akan tetapi, baru-baru ini segelnya mulai melemah. Jika mereka tidak menyegelnya lagi, pemimpin kejahatan baru akan muncul dan Yuya tidak punya pilihan lain selain menyegelnya. Sekali lagi dan sekarang, masalahnya bergantung pada tongkat dia, dengan cepat membawanya untuk berlatih di tengah lautan dan memberinya pedang besar untuk berlatih. Dia juga memberinya kompas untuk menentukan arah gerakan, khususnya menunjuk ke rumah asalnya, dan dia pun harus banyak berlatih karena miliknya levelnya di bawah rata-rata, hanya 300 Newton yang dia butuhkan. Untuk mencapai setidaknya 600 Newton untuk memiliki kesempatan melawan pemimpin kejahatan tersebut. Akan tetapi, itu akan memakan waktu, tetapi dia tidak dapat menggunakan kemampuan teleport yang tidak diperbolehkan baginya. Kemudian dia pun meninggalkan Ken dan menghilang, tetapi dia kembali kepadanya lagi dan menekankan bahwa dia harus melakukan tugas tersebut karena dia mengandalkannya. Ken pada saat itu dia tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Dia pun mulai apruk-aprukan di hutan dan melawan monster kopet yang besar. Dia sangat kuat bertarung dengan sengit dan tanpa ampun. Apakah mereka besar ataupun kecil, kuat atau lemah, dan dia pun pergi ke negara lain. Ken pun sangat mengkhawatirkannya. Karena dia belum sampai di rumah, mereka pun terus bertanya-tanya. Apa yang akan terjadi kepadanya, apakah diculik atau dibunuh? Tapi kemudian seorang gadis memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja, karena dia sangat kuat dan sangat bergantung kepadanya. Lalu pergi ke Ken, dia pun ditangkap oleh monster kopet yang besar dan melahapnya. Tetapi Ken pun menghancurkannya di saat-saat terakhir itu. Pada saat itu Ken pun kehilangan kesadaran dan sepenuhnya. Dia pun belum tidur selama lebih dari sebulan dan kelelahan. Dia tidak bisa bergerak dan dia pun mendengar seorang berteriak minta tolong. Dan kemudian pun dia berdiri, melihat apa yang terjadi di tempat itu. Dan dia pun menemukan anjing yang menggonggong kesakitan karena intensitas rasa sakit yang ingin dia bunuh.
anjing itu, tetapi dia ingat saat terakhir bahwa dia telah menderita seperti anjing itu di masa lalu, dan para Bondon ingin dia melindunginya. Dan kemudian Ken pun memperlakukan anjing itu dengan sepenuh hati, dengan semua kekuatan yang tersisa. Setelah itu dia pun kehilangan kesadaran dan labuh tigo leprak. Rupanya dia pun tidur nyenyak, akan tetapi anjing itu adalah hewan yang setia dan membela sekuat tenaga melawan monster kopet itu satu demi satu. Setelah itu anjing itu berlari ke arah Ken dan senang bersamanya. Ken pun tahu bahwa anjing itu sendirian dan memintanya untuk bergabung dengannya di perjalanan panjang. Anjing itu pun dengan senang dengan dia, dan Ken pun menamainya Haku. Kemudian mereka berangkat lagi pada malam yang poek. Di malam yang poek itu, Ken pun menyiapkan makan malam dan mereka pun pergi tidur di pagi hari. Mereka pun melanjutkan perjalanan aprok-aprokan mereka. Setelah beberapa hari, Ken dan anjing itu tiba di rumah Yui. Tapi Ken pun sudah tumbuh besar 4 tahun sejak raja meninggalkannya, dan 4 tahun di isekai seperti terasa 4 hari. Jadi Ken pun absen dari dunianya. Hanya 4 hari, dia pun memberitahunya bahwa makhluk yang bersamanya tidak ada. Anjing biasa itu adalah binatang suci yang kuat. Dia juga bisa membuat kontrak dengannya dan bersamanya untuk selamanya. Dan juga bisa memanggilnya kapanpun pada saat dia mau. Saat itu anjing itu menghilang. Akan tetapi Yuya mengatakan kepadanya bahwa dia bisa membawanya kembali ke perang saja, dengan mengatakan, "Datanglah aku, tapi aku harus memberitahu kalau dia ada sebuah pelatihan yang belum berakhir." Maka dari itu dia pun harus berlatih di bawah sayap orang tersebut. Dia pun kemudian memperkenalkan dirinya dan mereka berdua pergi ke lokasi pelatihan. Pelatih Dura memberitahu Ken bahwa dia saat ini tidak cukup kuat dan bahwa Yuya lebih kuat darinya, dan Ken pun menggunakan kekuatan khususnya menyerang Dura. Akan tetapi dia sangat cepat dan serangan tongkat dodge. Kemudian Daryl mendapatkan pukulan perut Ken yang menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Dia membawa Ken dan membawanya ke rumahnya. Hekel membangunkannya dan dia pun turun menemukan istri Dora. Dia pun memeriksa dan meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Dia pun mengatakan kepadanya untuk menunggu saat dia menyiapkan makanan untuknya. Kemudian tiba-tiba dia pun melihat bayi naga turun dengan cepat dan bersemangat bertemu dengannya. Dan dia pun menjadi teman Hekel yang menjadi cemburu dan menjatuhkan Ken ke tanah. Setelah itu Duras meminta mereka untuk berhenti ribut atau mereka tidak akan mendapatkan makanan apapun. Jadi dia pun meletakkan makanan tersebut di atas meja dan Ken pun mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan dia pun mulai makan abret-abretan dan lapar karena sudah lama tidak makan.